Oke, kita akan mulai pada pembahasan. Kita semua pasti sepakat bahwa perkembangan digital yang masif memberikan banyak manfaat untuk kehidupan, tidak terkecuali tentang informasi parenting. Para orang tua di era milenial mendapatkan privilege lebih kreatif memanfaatkan internet untuk mendapatkan informasi-informasi baru yang cepat dan murah, serta lebih memiliki toleransi dengan perbedaan yang ada. Namun jika terlalu banyak informasi dan pilihan-pilihan, tidak jarang akan menimbulkan keresahan serta multitasking dan berpengaruh dengan kesehatan mental. Hasil survei penggunaan internet dan media sosial di Indonesia berdasarkan data dari Hotsuite pada bulan Januari 2021 adalah total populasi di Indonesia 274,9 juta. Jumlah internet user 202,6 juta atau setara dengan 73,7% dari populasi. Penggunaan sosial media aktif sebanyak 170 juta atau setara dengan 61,8% dari populasi. Profil pengguna media sosial pada rentan usia 25 sampai 34 tahun memiliki persentase tertinggi daripada tahapan-tahapan usia yang lain. Umur ini adalah rata-rata usia pernikahan di Indonesia dan rata-rata sudah memiliki anak, yang berarti mereka adalah segmen yang membutuhkan informasi tentang parenting. Lalu untuk penggunaan media sosial, 5 urutan teratas dari platform media sosial yang paling banyak diminati dengan user berusia 16-64 tahun menurut Hotsuite adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan rata-rata waktu yang digunakan untuk berselancar di media sosial dalam sehari dengan user berusia 16-64 tahun adalah 3 jam 14 menit. Waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk membaca media pers secara online maupun offline. Jadi sangat memungkinkan para orang tua milenial menggunakan media sosial sebagai new media yang digunakan untuk mempelajari tentang parenting. Berdasarkan hasil penelitian dari Pew Research Center menyatakan bahwa 57% dari ibu milenial lebih percaya diri telah melakukan hal yang tepat sebagai orang tua dibandingkan dengan 48% ibu generasi X dan 41% ibu generasi baby boomer. Sementara 43% ayah milenial mengatakan mereka melakukan pekerjaan dengan sangat baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tentu hal ini tidak terlepas dari teknologi. Karena teknologi memudahkan untuk terkoneksi dengan berbagai informasi yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Sosial media dijadikan sosial trend di 2021 menurut Hotsuite dengan artikelnya yang berjudul Social Trend. Bahkan sudah tidak asing lagi bahwa beberapa platform media sosial dijadikan sarana pendapatan bagi kaum milenial dan perkembangan industri saat ini. Pada saat pandemi, penggunaan teknologi informasi semakin meningkat. Misalnya, banyak bermunculan program kelas online non-formal dengan berbagai metode sebagai solusi untuk memberikan pembelajaran tambahan karena dirasa pembelajaran dari rumah kurang efektif. Komunitas kelas parenting online sehingga sangat memudahkan orang tua untuk terkoneksi dengan orang tua yang lain sebagai partner diskusi tentang persoalan yang sama-sama dialami. Mulai dari kelas mendongeng, penggunaan berbagai macam metode, dan lain halnya. Banyak sponsor di timeline media sosial tentang media permainan edukatif untuk anak dengan berbagai stimulus perkembangan yang ditawarkan yang cukup menarik. Misalkan dengan variasi, harga, model, bahan, dan manfaat yang cukup beragam.
Banyaknya postingan tentang berbagai macam metode parenting, mulai dari web-web resmi, forum diskusi, dan sampai influencer di media sosial yang seringkali menjadi panutan para orang tua. Tersedianya platform pembelajaran online secara gratis ataupun berbayar. Pertumbuhan informasi-informasi tersebut akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan. Ada dua motivasi dasar yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, deficiency motivation atau motivasi kekurangan. Manusia selalu merasa kurang sehingga perlu adanya perubahan pada dirinya. Yang kedua, growth motivation atau motivasi pertumbuhan. Dinamika sosial yang sangat dinamis membuat manusia harus mempelajari sesuatu yang baru untuk bisa survive. Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Disebut hierarki karena memang manusia memenuhi kebutuhannya secara berjenjang. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup, yaitu makan, air, udara, kehangatan, dan istirahat. Yang kedua, manusia membutuhkan rasa aman. Misalkan, pada saat pandemi, adanya kebijakan belajar dari rumah, orang tua terkadang merasa khawatir jika anak tertinggal kegiatan pembelajaran. Karena engagement antara guru dan siswa kurang, sehingga perlu adanya tambahan kelas online. Yang ketiga, kebutuhan mencintai dan dicintai. Orang tua memiliki cara dan upaya yang terbaik sebagai bentuk rasa cinta dan kepedulian terhadap pendidikan anak. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Terkadang orang tua mengikuti kegiatan parenting ataupun mengikuti berbagai macam program atau metode untuk anak bukan karena benar-benar membutuhkan. Terkadang karena mengikuti tren agar lebih dihargai dan diterima oleh lingkungan sosial. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu pembuktian bahwa orang tua bisa melakukan yang terbaik untuk pendidikan anaknya. Dari kemudahan-kemudahan dengan adanya informasi yang berlebihan, akhirnya tidak jarang untuk membandingkan dirinya dengan parameter orang lain. Atau secara ilmiah lebih dikenal dengan social comparison. Teori ini dikemukakan oleh psikolog sosial Leon Festinger. Social comparison dibagi menjadi dua, yaitu upward social comparison, membandingkan diri sendiri dengan sesuatu yang kita anggap kedudukannya lebih tinggi daripada diri kita. Yang kedua, downward social comparison, membandingkan diri sendiri dengan sesuatu yang kita anggap kedudukannya lebih rendah daripada kita. Secara garis besar dapat diilustrasikan bahwa kemudahan informasi terus meningkat karena adanya kebutuhan. Namun di sisi lain terkadang sering menimbulkan social comparison. Positif dari social comparison adalah sebagai evaluasi dengan harapan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik. Sementara untuk negatifnya adalah terkadang mengambil keputusan sangat impulsif, hanya karena mementingkan tentang prestis yang didapatkan, bukan karena benar-benar membutuhkan. Yang kedua, standar kebahagiaan dilakukan dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, sehingga tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga, merasa insecure jika tidak dapat mengikuti yang sekarang lagi tren. Upaya yang dapat dilakukan pada kemudahan lingkungan dengan informasi yang berlebihan yaitu dengan menerapkan prinsip minimalis parenting. Yang pertama, memprioritaskan ketenangan dan minim stres dalam membesarkan anak, menjalankan pola asuh sesuai dengan pola hidup. Yang kedua, memprioritaskan komunikasi untuk lebih mengenal anak, memahami irama tingkat perkembangan
serta bakat dan minat anak, karena tingkat perkembangan dan minat anak sangat individualis. Lalu yang ketiga, memilih metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak. Peran orang tua sebagai fasilitator, bukan diktator. Dan yang kelima, batas kepemilikan barang. Memberikan mainan secukupnya, mengkreasikan barang-barang yang sifatnya open-ended material, atau barang-barang yang terbuka, yang mudah ditemukan di lingkungan sehari-hari. Karena pada dasarnya, anak-anak adalah pembelajar yang aktif. Yang keenam adalah fokus pada prioritas. Tidak ada metode atau pola asuh yang paling ideal untuk semua anak. Orang tua mengaplikasikan pola asuh yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tingkat perkembangan serta minat anak.